Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Putra Alamin dari kelas 11 tingkat 1. Saya akan mempresentasikan tentang komponen-komponen engine dalam mobil. Komponen engine bagian utamanya dibagi 8 bagian. Yang pertama adalah kepala silinder, yang kedua blok silinder, yang ketiga gasket kepala silinder, yang keempat piston dan kelengkapannya, yang kelima poros engkol, yang keenam roda penerus, yang ketujuh mekanisme katup, dan yang terakhir adalah bak oli. Yang pertama adalah kepala silinder. Kepala silinder mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat pembakaran, sebagai tempat beroperasinya mekanisme katup, sebagai tempat pengaturan udara, intake dan exhaust, sebagai tempat busi, dan sebagai penutup atas blok silinder. Kepala silinder ada beberapa komponen, yaitu yang pertama tutup oli. Tutup oli berfungsi sebagai penutup sehingga oli tidak keluar ketika kendaraan sedang beroperasi. Yang kedua yaitu tutup kepala silinder, berfungsi untuk menutup kepala silinder sehingga dapat mencegah oli mesin tumpah ketika mesin sedang beroperasi. Yang ketiga yaitu ruang bakar, berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar dan udara. Yang keempat yaitu busi. Busi berfungsi membersihkan bunga api di dalam ruang bakar. Yang kelima yaitu injektor. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut. 6. Intake manifold. Intake manifold berfungsi menjadi tempat untuk masuknya udara dari sistem induksi udara menuju ke ruang bakar. Yang terakhir yaitu exhaust manifold, berfungsi menjadi tempat untuk keluarnya gas sisa-sisa pembakaran bahan-bahan bakar. Kedua ada blok silinder. Blok silinder mempunyai beberapa fungsi, diantaranya tempat silinder yang merupakan tempat piston naik turun. Yang kedua sebagai dudukan bagi kepala silinder. Yang ketiga sebagai rumah bagi mekanisme engine. Selanjutnya itu sebagai rumah dan poros knob, sebagai dudukan flywheel. Terdapat water bucket sebagai saluran air pendingin, dan yang terakhir sebagai dudukan komponen-komponen lainnya. Yang ketiga yaitu gasket kepala silinder. Fungsinya yaitu sebagai parapai antara blok silinder dan kepala silinder sehingga tidak terjadi kebocoran gas pembakaran air dan oli. Yang keempat ada piston dan kelengkapannya. Piston memanfaatkan udara pada langkah kompresi, menerima tenaga yang dihasilkan dari proses pembakaran yang kemudian diteruskan ke stang piston dan poros engkol atau crankshaft. Dan terakhir mendorong gas sisa-sisa pembakaran untuk dibuang melalui exhaust. Bagian-bagian piston. Ring piston dibagi menjadi 3, yaitu ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan yang terakhir yaitu ring oli. Berfungsi untuk mencegah kebocoran kompresi, menyapu oli yang masuk ke dalam blok silinder, dan yang terakhir untuk membilas sisa pembakaran keluar. Yang kedua yaitu ada pena piston. Pena piston berfungsi sebagai penjahit antara piston dengan batang piston. Yang ketiga yaitu snap piston. Snap piston berfungsi sebagai pengunci pin piston agar tidak bergerak keluar yang dapat mengakibatkan kerusakan pada dinding blok silinder. 5 itu poros engkol. Poros engkol berfungsi untuk merubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Yang keenam itu roda penerus atau bisa disebut juga flywheel, berfungsi untuk mempertahankan putaran mesin dan memungkinkan mesin bekerja atau berputar dengan lembut. Yang ketujuh yaitu mekanisme katup, adalah sebuah mekanisme yang mengatur buka dan tutup katup sesuai dengan siklus kerja mesin. Dan yang terakhir yaitu bak oli atau bisa disebut juga oil pan, berfungsi sebagai wadah penampung oli pada mesin. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.